Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Dini dalam materi Bahasa Arab kelas 3, mengenal kata sifat, al-ismus sifati. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Perhatikan pada kata sifat pertama, ikuti Ustazah. Jamilun, jamilatun. Ustazah ulangi, jamilun, jamilatun. Artinya adalah cantik atau indah. Cantik di sini bisa tujuannya untuk seseorang. Kalau indah di sini tujuannya bisa ke suatu tempat. Contoh, coba dilihat contoh kalimat di bawahnya. Hadza baitun jamilun. Hadza artinya ini. Baitun artinya rumah. Jamilun artinya indah. Kenapa Ustazah pakai hadza di sini? Karena baitun objeknya tidak ada tak marbutohnya. Jadi kalau Ustazah membuat kalimat ini rumah yang indah. Hadza baitun jamilun. Kata sifat yang kedua, perhatikan di sini tawilun, tawilatun. Ustazah ulangi, tawilun, tawilatun. Artinya adalah panjang. Coba perhatikan kalimat di bawahnya. Hadhihi mistorotun tawilatun. Hadhihi artinya ini. Mistorotun artinya penggaris. Tawilatun artinya panjang. Maka artinya adalah ini penggaris yang panjang. Coba perhatikan yang Ustazah beri tanda merah. Mistorotun dengan tawilatun. Artinya adalah penggaris yang panjang. Kenapa kok sama-sama ada tunnya? Karena objeknya mistorotun ada tunnya, maka kata sifat tawilatun juga harus ada tunnya. Kata sifat selanjutnya, perhatikan di sini kabirun, kabirotun. Ustazah ulangi, kabirun, kabirotun. Artinya adalah besar. Besar di sini bisa suatu tempat atau juga bisa suatu barang. Contoh, zalika masjidun kabirun. Zalika di sini artinya itu. Masjidun artinya masjid. Kabirun artinya besar. Jadi, kalau itu masjid yang besar, bahasa Arabnya adalah zalika masjidun kabirun. Sekarang Ustazah punya pertanyaan, bagaimana kalau masjidun kabirotun Ustazah? Betul apa tidak? Kalau kamu membuat kalimat zalika masjidun kabirotun kurang tepat karena masjidun di sini tidak ada tunnya. Maka kalau tidak ada tunnya, kata sifatnya juga pakai tidak ada tunnya. Paham ya? Kata sifat selanjutnya, ikuti Ustazah bersama. Nadhifun, nadhifatun. Ustazah ulangi. Nadhifun, nadhifatun. Artinya adalah bersih. Coba perhatikan contoh kalimat di bawahnya. Tilka madrasatun nadhifatun. Tilka artinya itu. Madrasatun sekolah. Nadhifatun bersih. Jadi artinya itu sekolah yang bersih. Kenapa Ustazah pakai tilka untuk itu di sini? Karena kata tempatnya yang Ustazah gunakan adalah madrasatun. Sedangkan madrasatun di sini ada tunnya. Jadi isim isyarah yang Ustazah pakai adalah tilka madrasatun nadhifatun. Kata sifatnya juga pakai tun. Kosakata selanjutnya perhatikan nasyitun, nasyitotun. Ustazah ulangi. Nasyitun, nasyitotun. Artinya adalah rajin. Rajin, contoh kalimat di bawahnya, haza tilmidun nasyitun. Ini murid
yang rajin. Tilmidun di sini adalah murid. Karena murid tilmidun tidak ada tunnya, berarti tujuannya di sini adalah murid laki-laki. Kalau tilmidun tidak ada tunnya, berarti kata sifatnya juga tidak ada tunnya. Hadza tilmidun nasyidun. Ini murid yang rajin. Perhatikan kata sifat selanjutnya. Qobihun, qobihatun. Ustazah ulangi. Qobihun, qobihatun. Artinya adalah jelek atau buruk. Jelek itu bisa berupa ke suatu objek, bisa manusia, bisa hewan, atau bisa sesuatu yang lain. Untuk buruk itu bisa menuju kepada sifat. Ya, contoh saja di sini punya kalimat. Hadza libasun qobihun. Hadza ini. Libasun pakaian. Qobihun jelek. Jadi ini adalah baju yang jelek. Dalam artian baju yang jelek bukan bajunya yang jelek, tapi sudah tidak layak pakai. Itu bisa diartikan dengan qobihun. Selanjutnya ikuti Ustazah bersama. Qasirun, qasirotun. Ustazah ulangi. Qasirun, qasirotun. Artinya adalah pendek. Ya, pendek di sini bisa menunjuk kepada barang atau juga kepada objek. Ya, contoh di sini. Hadza qalamun qasirun. Ini adalah pulpen yang pendek. Nah, hadza di sini artinya ini, kolamun pulpen, kosirun pendek. Kenapa kok pakai kosirun, kok tidak pakai kosirotun? Karena kata bendanya di sini adalah kolamun. Sedangkan kolamun tidak ada tunnya. Paham ya? Kosakata selanjutnya ikuti Ustazah bersama. Sogirun, sogirotun. Ustazah ulangi lagi. Sogirun, sogirotun. Artinya adalah kecil. Ya, kecil bisa berupa menuju kepada seseorang. Misalkan contoh kalimat. Zalika ibnun sogirun. Zalika artinya adalah itu. Ibnun adalah anak. Sogirun kecil. Jadi itu adalah anak kecil. Kenapa pakai sogirun kok tidak pakai sogirotun? Karena ibnun di sini tidak ada tunnya. Maka kata sifatnya juga tidak ada tunnya. Sifat selanjutnya wasihun, wasikhotun. Ustazah ulangi. Wasihun, wasikhotun. Artinya adalah kotor. Coba perhatikan kalimat di bawahnya. Tilka sahatun wasikhotun. Tilka artinya itu. Sahatun artinya halaman. Wasikhotun artinya kotor. Jadi ini halaman yang kotor. Kenapa pakai tilka? Karena objeknya di sini yang Ustazah pakai adalah sahatun dan sahatun ada tak marbutohnya. Kenapa pakai wasikhotun untuk kata sifatnya? Karena sahatun ada tunnya, maka kata sifatnya juga harus ada tunnya. Kata sifat yang terakhir di sini ikuti Ustazah bersama. Kaslanun, kaslanatun. Ustazah ulangi. Kaslanun, kaslanatun. Artinya adalah malas. Ya, malas di sini bukan berarti tidak mau ngerjakan apa-apa, tetapi mungkin lagi moodnya lagi kurang bagus, maka bisa diartikan dengan kata malas. Coba Ustazah punya kalimat di bawah ini. Hadhihi tilmizatun kaslanatun. Ini adalah murid yang malas. Kenapa kok pakai hadhihi? Karena objeknya adalah tilmizatun. Kenapa pakai kaslanatun bukan kaslanun? Karena tilmizatun ada tunnya, maka kata sifatnya juga pakai kata tun di belakangnya. Paham ya? Jadi anak-anak, dari contoh tadi kosakata yang sudah kita pelajari, poin yang perlu kamu ingat di sini, yang pertama, jika objeknya mu'annas, objek itu adalah kata benda, ya. Jika objeknya mu'annas, maka kata sifatnya menggunakan kata tun. Ya, kata objek mu'annas itu yang ada tunnya. Contohnya mistorotun, ustazatun, sahatun. Itu pakai tun di belakangnya. Maka kata sifatnya juga ada tun di belakangnya. Paham ya?
Kemudian poin yang kedua, jika objeknya muzakkar, maka kata sifatnya tanpa ada tunnya. Ya, kita kan sudah belajar ya untuk isim isyarah muzakkar dan muannas. Untuk muzakkar yang tidak ada tunnya, berarti kata sifatnya juga tidak ada tunnya. Contoh, muzakkar apa saja? Qolamun, ustazun, ibnun, tolibun. Tidak ada tunnya, maka kata sifatnya juga tidak ada tun di belakangnya. Nah, sekarang coba kita belajar membuat kalimat. Keren ya, sudah bisa membuat kalimat meskipun kalimatnya masih sederhana. Coba di sini Ustazah punya kalimat, ini Ustazah cantik. Ya, ini di sini bahasa Arabnya adalah hadhihi atau hadza. Nah, sebelum kamu membuat kalimat, dilihat dulu kata bendanya, objeknya apa? Oh, objeknya di sini ustazah. Ustazah bahasa Arabnya adalah ustazatun. Ada tunnya kan? Ya. Berarti kalau ada tunnya, ini yang kita pakai isim isyarah di sini pakai hadhihi. Kemudian untuk kata sifatnya cantik, kita pakai jamilatun. Ya. Jadi hadhihi ustazatun jamilatun. Artinya adalah ini ustazah yang cantik. Itu tadi untuk materi kita hari ini. Kita sudah belajar untuk mengenal kata sifat, belajar membuat kalimat dalam bentuk sederhana. Coba untuk tugas dari ustazah, kalian buat kalimat di rumah, diterjemahkan ke dalam bahasa Arabnya. Ya, yang punya buku paket bisa sambil dibuka buku paketnya, materi tentang mengenal kata sifat. Ustazah akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.